Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita masih dikasih umur panjang, kesehatan, dan kesempatan buat berkumpul lagi di channel kesayangan ini. Selawat dan salam semoga tercurah selalu buat junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, para pejuang purna bakti yang saya hormati dimanapun Bapak dan Ibu berada, lagi santai di teras sambil ngopi atau nyeruput teh manis, lagi nemenin cucu main, baru bangun dari tidur siang, atau bahkan lagi di jalan ke pasar buat belanja kebutuhan. Saya sampaikan salam penuh hormat dan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan keberkahan, ketenangan hati, dan kebahagiaan dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, karena topik hari ini tuh yang selalu bikin deg-degan, soal gaji pensiunan, isu rapel, dan THR. Wajar banget kalau ini jadi bahan obrolan di grup WhatsApp dan medsos, tiap awal bulan kan selalu ada rasa penasaran. Uang pensiun udah masuk belum? Nominalnya bener nggak? Ada rapel atau kenaikan nggak? Apalagi sekarang kita lagi di bulan Ramadan, kebutuhan rumah tangga biasanya naik, harga-harga di pasar mulai merangkak, dan persiapan menyambut Idul Fitri udah mulai dipikirin. Jadi kepastian soal dana pensiun ini memang penting banget. Belakangan ini rame di grup-grup WA dan medsos soal kabar yang bikin heboh. Katanya gaji pensiunan bakal cair per 10 Maret 2026. Terus yang lebih bikin geger lagi, ada isu rapel kenaikan 5% yang ikut cair barengan. Bahkan ada yang bilang THR juga bakal cair sekaligus. Wah, kalau itu beneran sih, rasanya kayak dapat berkah berlipat-lipat. Tapi tunggu dulu, jangan dulu keburu senang atau langsung ngeluarin rencana belanja. Di era informasi sekarang, berita bisa jadi bikin hati lega, bisa juga menyesatkan. Makanya kali ini kita kupas pelan-pelan, mana yang fakta, mana hoax, mana pasti, mana sekadar isu, biar Bapak dan Ibu nggak salah paham dan hati tetap tenang. Buat yang baru gabung atau baru nemu channel ini, selamat datang. Ini ruang kita buat saling berbagi info dan cerita. Kalau Bapak Ibu berkenan, tolong dukung channel ini, subscribe, aktifkan loncengnya, like kalau video ini bermanfaat, dan share ke keluarga, teman, tetangga, serta grup pensiunan supaya info yang benar bisa sampai ke banyak orang dan kita semua terhindar dari berita bohong. Oke, siapin dulu teh atau kopi hangatnya, duduk yang nyaman, mungkin sambil pijetin kaki yang pegal atau sambil nemenin cucu main. Kita mulai bahasnya pelan-pelan. Pertama, soal pencairan gaji periode 10 Maret 2026. Pertanyaannya, apakah udah cair? Banyak orang pagi-pagi langsung cek HP, cek ATM, buka mobile banking, itu wajar banget. Tapi penting dipahami, tanggal 10 Maret 2026 itu biasanya dijadikan target penyaluran secara administratif. Artinya, mulai tanggal itu dana sudah mulai diproses dan disalurkan dari kas negara lewat mekanisme yang berjalan, lalu dikirim ke rekening pensiunan melalui mitra bayar seperti Taspen. Namun apakah dana itu langsung masuk serentak ke rekening semua orang pagi-pagi tanggal 10 Maret? Belum tentu sama untuk semua orang, karena ada beberapa faktor yang memengaruhi. Faktor pertama, mitra bayar. Bapak, Ibu terima pensiun lewat bank apa? BRI, BNI, Mandiri, BTN, atau lewat kantor pos. Setiap mitra bayar punya sistem dan kapasitas yang berbeda-beda. Bank yang sistemnya kuat biasanya bisa memproses lebih cepat, sementara yang lain prosesnya bisa bertahap. Ingat, dana yang masuk ke bank pusat masih harus didistribusikan ke jutaan rekening penerima. Itu makan waktu. Faktor kedua, antrean atau gelombang. Pensiunan di Indonesia jumlahnya sangat banyak, jadi transfernya bisa bergelombang. Bisa jadi rekening Bapak masuk gelombang awal, bisa juga masuk gelombang berikutnya. Makanya kalau pagi cek saldo belum ada, jangan langsung panik. Coba cek lagi siang atau sore, bahkan malam. Kalau sampai hari kerja berikutnya belum juga masuk, baru kita bisa menanyakan ke pihak bank atau kantor Taspen terdekat. Faktor ketiga, apakah tanggal 10 Maret 2026 bertepatan dengan hari libur atau akhir pekan? Kalau pas hari kerja biasa, proses biasanya lebih lancar. Tapi bila jatuh pada hari libur, pencairan teknis akan menyesuaikan sehingga bisa jadi baru efektif masuk pada hari kerja berikutnya. Jadi intinya, secara administratif penyaluran mulai diproses per 10 Maret 2026. Tapi waktu pastinya masuk ke rekening sangat bergantung pada mitra bayar dan sistem masing-masing. Sabar itu kuncinya. Kalau bisa cek via mobile banking, biar lebih tenang.
Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin jantung berdebar. Isu rapel 5% dan THR cair barengan. Banyak yang sudah dengar kabar ini, penyebarannya cepat banget di grup WA sampai obrolan sehari-hari. Kita bedah satu persatu dengan tenang. Pertama, soal rapel kenaikan 5%. Rapel itu adalah pembayaran selisih gaji karena ada kenaikan yang berlaku surut, tapi regulasi resminya baru keluar belakangan. Contohnya, kalau ada keputusan gaji naik mulai 1 Januari, namun aturan resminya baru terbit bulan Maret, maka selisih Januari dan Maret akan dibayarkan sekaligus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah sudah mengeluarkan aturan resmi kenaikan gaji pensiunan baru untuk tahun 2026 yang memunculkan rapel sampai awal Maret 2026? Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi atau regulasi baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan 2026 beserta rapelnya. Lalu dari mana angka 5% itu? Ini yang perlu kita waspadai. Angka-angka persentase seperti ini sering muncul dari potongan informasi, asumsi, atau kabar yang belum jelas sumbernya. Karena terdengar masuk akal, orang cepat percaya dan langsung disebarkan, padahal untuk pembayaran rapel atau perubahan nominal gaji, Taspen sebagai pelaksana pembayaran tidak bisa bergerak tanpa dasar regulasi resmi dari pemerintah. Jadi simpulannya, kabar rapel 5% yang katanya cair barengan gaji per 10 Maret 2026 itu belum bisa dianggap benar kalau belum ada aturan resmi yang jelas. Jangan mudah percaya sebelum ada pengumuman resmi. Lalu bagaimana dengan isu THR? Ini sedikit lebih positif karena THR pensiunan memang hak yang biasa diberikan menjelang Idul Fitri. Kabar bahwa THR pensiunan cair di bulan Maret 2026 itu masuk akal karena biasanya pemerintah menyalurkan THR pada bulan yang sama menjelang Lebaran. Namun pertanyaan besarnya, apakah THR cair bersamaan dengan gaji per 10 Maret 2026? Jawabannya bisa saja tapi belum pasti. Biasanya pemerintah akan mengumumkan tanggal pasti pencairan THR setelah persiapan teknis matang. Jadi jendela waktunya memang di bulan Maret tetapi bisa cair awal bulan, pertengahan atau mendekati hari raya tergantung kebijakan dan kesiapan sistem. Soal besar THR, umumnya THR pensiunan diberikan sebesar 1 kali penghasilan pensiun bulanan. Jadi kira-kira setara dengan gaji yang biasa diterima. Ada juga kebijakan pajak khusus sehingga THR bisa diterima penuh, tetapi kepastiannya tetap mengikuti aturan resmi tahun berjalan. Jadi kesimpulannya, kemungkinan besar THR cair di bulan Maret 2026, tetapi tanggal pastinya menunggu pengumuman resmi dan nominalnya umumnya setara 1 kali penghasilan pensiun. Setelah bahas isu rapel dan THR, sekarang kita singgung gambaran nominal gaji pensiunan. Perlu diingat, nominal pensiun tiap orang beda-beda tergantung golongan, masa kerja, dan komponen lainnya. Tapi sebagai gambaran umum, pensiunan golongan I biasanya di kisaran sekitar 1,5 juta sampai 2,3 juta per bulan. Golongan 2 ada di kisaran sekitar 2,2 juta sampai 3,3 juta. Golongan T sekitar 3 juta sampai 4,2 juta. Sedangkan golongan kedua umumnya di kisaran sekitar 4,5 juta sampai 4,9 juta atau bisa lebih tergantung masa kerja dan tunjangan. Sekali lagi ini hanya kisaran. Untuk angka pasti, cek SK pensiun atau rincian slip gaji masing-masing. Ada satu hal krusial yang sering jadi penyebab pencairan telat, yaitu otentikasi. Otentikasi atau verifikasi data itu proses buat memastikan penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima dana pensiun. Prosedur ini wajib untuk mencegah penyaluran ke pihak yang tidak berhak. Sekarang prosesnya lebih gampang karena bisa dilakukan lewat aplikasi Taspen Otentik. Cukup dari rumah pakai ponsel. Kalau otentikasi belum dilakukan sesuai periode, status penerima bisa dianggap belum verifikasi dan pembayaran bisa tertahan sampai verifikasi selesai. Jadi sebelum sibuk cek saldo berkali-kali, pastikan dulu status otentikasi Bapak Ibu aman. Kalau kesulitan minta bantuan anak atau cucu aja, jangan sungkan. Ini demi kelancaran hak kita sendiri. Sekarang saya mau luruskan beberapa mitos yang sering beredar. Mitos pertama, kalau tanggal pencairan jatuh Minggu, gaji pasti cair Sabtu. Ini tidak selalu benar. Kadang ada yang maju memang, tapi alur pensiunan melibatkan banyak pihak dan sangat tergantung sistem bank. Ada yang masuk Sabtu, ada yang masuk Minggu, ada juga yang baru masuk Senin. Jadi kalau belum masuk, jangan langsung panik atau mikir yang macam-macam. Mitos kedua, THR pensiunan tahun ini pasti dipotong pajak lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Seringkali ada kebijakan khusus, sehingga THR pensiunan bisa diterima penuh.
namun kita tetap harus menunggu aturan resmi tahun ini buat kepastian. Mitos ketiga, pensiunan golongan tertentu dapat tambahan khusus dari Taspen. Dalam skema pensiun, besaran ditentukan berdasarkan golongan dan masa kerja. Kalau ada bantuan sosial dari pemerintah, itu program terpisah dan bukan bagian dari gaji pensiun Taspen. Dan mitos paling berbahaya, ada yang bilang bisa mengurus pencairan lebih cepat pakai joki atau calo. Bapak Ibu, saya tegaskan tidak ada calo resmi dan tidak ada biaya untuk mengurus pencairan pensiun yang benar. Kalau ada yang ngaku bisa mempercepat pencairan dan minta uang, itu besar kemungkinan penipuan. Jangan dilayani. Kalau perlu, laporkan ke pihak berwajib. Di penghujung pembahasan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menenangkan hati. Jangan biarkan isu-isu yang belum jelas mengganggu ketenangan Ramadan. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berusaha dengan cara yang benar. Pastikan prosedur terpenuhi seperti autentikasi dan saring informasi dari sumber yang resmi. Ambil informasi dari kanal resmi seperti website dan media sosial resmi Taspen, pengumuman pemerintah, atau kantor Taspen terdekat. Jangan mudah percaya kabar yang hanya beredar di grup WA tanpa sumber jelas. Manfaatkan dana pensiun sebaik-baiknya, utamakan kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarga, jangan lupa sisihkan sedikit untuk sedekah. Di bulan Ramadan, pahala sedekah dilipat gandakan. Berbagi meski sedikit, insya Allah membawa ketenangan dan keberkahan. Sekarang saya pengen berinteraksi sama Bapak Ibu. Bapak Ibu nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Terus, gaji per 10 Maret udah masuk atau belum? Kalau THR nanti cair, rencananya mau dipakai untuk apa? Buat kebutuhan lebaran, buat cucu, buat mudik, buat tabungan, atau buat keperluan lain? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Kalau video ini bermanfaat, mohon dukung terus channel ini, like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share ke grup pensiunan serta keluarga supaya makin banyak yang tercerahkan dan makin sedikit yang termakan hoaks. Sebelum saya akhiri, izinkan saya panjatkan doa untuk kita semua. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Terima kasih atas kesehatan dan umur panjang yang Engkau berikan. Ya Allah, berkahilah dana pensiun yang Engkau titipkan lewat tangan pemerintah ini. Jadikanlah ia rezeki yang halal dan thayyib yang membawa kebahagiaan bagi kami dan keluarga kami. Jauhkanlah kami dari sifat boros dan kikir, mudahkanlah kami mengelolanya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kami duga, kabulkanlah harapan kami untuk hidup sejahtera di masa tua. Lindungilah kami dari berita-berita bohong yang meresahkan hati, dan tetapkanlah ketenangan serta kedamaian dalam jiwa kami, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin. Ya Muji'ilin. Sekian informasi dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai langkah kita. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungannya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi yang lebih penting dan terverifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.